Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, haleluya. Pagi hari ini Sabtu tanggal 8 November 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah daripada Tuhan Yesus kita disertai sama Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang besar dan heran. Dia dahsyat, Allah yang perkasa, El Gibor, Allah El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Oh, dahsyat Tuhan itu. Dia ajaib, dia maha sempurna. Untuk itu mari kita pagi ini sebelum kita beraktivitas. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Saya saat ini Jember. Besok pelayanan ada baptisan air jiwa-jiwa yang kita layani. Oh, kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh Yesus. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tutu saya Pastor Yakub Rama kami nyanyikan pujian ini. Allah kita heran dan besar. Amin, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, amin, haleluya. Allah kita heran dan besar, amin, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, oh haleluya. Allah kita heran dan maha kuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Tuhan maha hebat dan dahsyat, amin, haleluya. Allah kita heran dan besar, amin, haleluya. Tuhan Yesus amat sempurna, Tuhan Yesus yang kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang maha kuasa. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama berkata, kita Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan Yesus maha hebat, maha dahsyat, maha kuasa, maha sempurna. Tuhan Yesus punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikanlah kami hamba-Mu pagi ini Bapa, mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Yesus, amin, haleluya. Tuhan Yesus maha besar, maha dahsyat, amin, amin. Segala puji dan hormat, segala kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Engkau berfirman Bapa, Kejadian 17 ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Demikian firman Allah kepada kita juga pagi ini. Allah yang maha kuasa, bertindaklah benar,
Jangan sampai kita bertidak celah di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Tapi kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita mau baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita kembali baca firman Tuhan. Ayub pasal 36. Satu pasal penuh ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Membenarkan pembuatku siapa? Tuhan. Ya, karena Tuhan itu maha benar, maha sempurna. Nggak mungkin ya kita ini juga benar. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu maha sempurna dan tidak mungkin kita mau sama dengan Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Sudah hilang kemuliaan Allah. Jadi kita rendah hati ya bahwa kita adalah orang berdosa. Membuat kita Tuhan Yesus adalah maha sempurna, maha agung, maha mulia. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadap engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, Allah itu perkasa, El Gibor, Allah perkasa. Namun tidak memandang hina apapun. Ia berkata dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tapi memberi keadilan kepada orang sengsara. Amin. Penjelasan Elihu kepada Ayub. Supaya Ayub jangan salah paham, jangan gagal paham. Tapi teman-temannya yang lain juga banyak yang keliru, saudara. Dianggap Ayub itu jatuh dalam dosa. Padahal sebetulnya Ayub tidak berdosa, tapi ujian dari Tuhan. Dalam rangka kualitas hidup Ayub untuk lebih ditingkatkan ya. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja tahta. Sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun mereka. Tapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan kuasa di dalam kebabalan. Orang-orang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong karena kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Coba bisa berakhir sebelum saatnya, ya, karena orang fasik, orang jahat itu, ya, hidup di dalam dosa, ya, tidak berkenan sama Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil itu, ya, setiap saat, ya, Tuhan akan bisa panggil, ya, hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dan dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibunyikan keluar dari dalam kesaksian, kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok. Janganlah besarnya tebusan menyesat engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesakan, atau seluruh kekuatan jeripaimu? Jadi tidak bisa, saudara ya. Suatu hari kelak setiap kita pasti menghadapi cobaan, pergumulan, itu pasti akibat dosa manusia. Ya, hilang sudah kemuliaan Allah bisa terjadi. Tapi di saat kita punya masalah, di saat kita pergumulan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Justru kesempatan kita mau semakin dekat, semakin kencang dari Tuhan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan ya. Janganlah merindukan malam hari waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh ini. Jangan berpaling kepada kejahatan. Kalau hidup di dalam kejahatan, pasti menerima cobaan ya. Sesungguhnya Allah itu mulai di dalam kekuasaannya. Siapa guru seperti dia? Siapa akan menentukan jalan baginya? Siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyatakan oleh manusia. Amin. Mari kita menjunjung tinggi bahwa Allah kita lebih besar dan perkasa Allah kita. Kita akan puji kekal selama-lamanya kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Dikatakan semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Tuhan memiliki kuasa yang tak terbatas, dari kekal sampai kepada kekal. Itu kita bangga punya Yesus, dan kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ia menarik ke atas titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan, yang dicurahkan oleh mendung
disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya. Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi besar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubungi dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Ayat 3 yang terakhir. Pakik perangnya memberitakan kedatangannya. Kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kata firman Tuhan Adom 3. Pakik perangnya memberitakan kedatangan Tuhan Yesus. Mari cepat atau lambat Yesus pasti datang. Yang penting kualitas rohani kita. Ini yang ditunggu sama Tuhan. Mari kita mempersembahkan hidup ini. Hidup berkenan sama Tuhan. Layak kepada firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Dan kita minta ampun segala dosa, segala kekurangan kita selama minta ampun sama Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun kita supaya kita tidak berjalan-jalan yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah kita hebat dan dahsyat. Bahwa kita orang manusia berdosa. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi berjalan lurus jalan Tuhan. Supaya suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan akan memberkati kita semua. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Diberkati Tuhan. Kita semangat terus maju di dalam Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus hebat dan dahsyat. Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang amat heranlah. Tuhan Yesus yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Tuhan Yesus amat heranlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sabtu pagi 8 November 2025. Besok harinya Tuhan hari Minggu. Saya ada di Jember dari minggu lalu. Dalam rangka pelayanan penggembalaan, ada jiwa-jiwa yang perlu dibaptis. Saya ingin beritakan kebenaran. Yesus Allah yang perkasa. Yesus Allah Tuhan kita yang besar. Dia juru selamat kita. Dia yang sudah rela berkorban untuk menghapus dosa kita. Sehingga kita tidak lagi di bawah kutuk dosa. Di bawah kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari kita mau setia. Sekali ikut Yesus, selalu saya katakan sampai selama-lamanya. Ikutlah Yesus. Dan kalau kita cinta Yesus, hiduplah di dalam firman Tuhan. Biar sebagai Bapak Ibu Saudara semua, jadilah pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.